Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat dosen uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Asep Muhyiddin. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Serangbaru, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan praktek mengajar untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2. Dengan materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks Fabel dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat video yang saya buat. Dan saya mohon saran dan bimbingannya untuk perbaikan ke depan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Baik, semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar. Harus semangat ya. Menuntut ilmu itu harus semangat ya. Sepanjang hayat kita harus terus menuntut ilmu ya, agar kita menjadi manusia yang berguna ya, agar kita menjadi manusia yang berguna dan manusia yang bermanfaat ya. Hari ini ada yang belum sarapan. Sudah sarapan semua? Tadi sarapannya dengan apa? Nasi uduk ya, nasi goreng, nasi uduk, bubur ya. Berarti harus energinya harus semangat ya? Ya. Semangat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak punya SPP. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Oh ya, ini pendapat Bapak. Ketika Bapak bilang tangannya di atas, kalian berarti tangannya di atas ya. Kalau tangannya di bawah, berarti tangannya di bawah ya. Kalau di atas bagaimana? Ya, kalau di bawah? Kalau di samping? Ya. Kalau misalnya tidak mengikuti berarti tidak konsentrasi. Berarti konsentrasi kalian ya. Tangannya diputar di atas dulu, tangan di atas. Tangan diputar-putar. Tangan masih di atas, tangan di samping. Nah, tangan di atas. Ya, tangan di samping. Ya, tepuk tangan. Ya, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan, ketua kelasnya disiapkan. Latihan siap. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak masuk? Iya, kenapa? Sakit. Bapak kenapa? Izin ya. Ada lagi? Adit kenapa? Izin. Semoga yang sakit lekas sehat kembali ya. Dan yang izin bisa berdiri Pak kita lagi besok ya. Asal nasionalisme dan kita akan berikan lagu halo. Satu, dua, tiga.
Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak pembelajaran pada hari kemarin, minggu kemarin? Ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu kemarin? Ya? Ya, berarti kemarin kita belajar tentang Fabel. Ya, Fabel itu apa tadi? Tentang kehidupan binatang atau hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel adalah tokoh yang menyerupai binatang ya, yang berperilaku seperti manusia. Jadi Fabel itu cerita tentang hewan atau binatang yang wataknya seolah-olah menyerupai manusia. Ada yang jahat ya, kemudian ada yang sombong, ada yang apa lagi? Baik. Nah, itu disebut dengan Fabel, cerita tentang binatang ya. Berarti tokohnya Fabel itu harus apa? Tokohnya boleh nggak manusia Fabel itu? Nggak boleh, berarti harus apa tokohnya? Binatang atau hewan ya. Oh ya. Nah, kemudian kemarin kita sudah belajar tentang pengertian Fabel. Ada nggak cirinya Fabel? Ya. Tokoh binatang ada yang baik, ada yang jahat seperti manusia. Tokoh para binatang berbicara seperti manusia, memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan sebab akibat. Fabel menggunakan latar alam contohnya hutan dan kolam. Nah, kalau Fabel itu latarnya di mana biasanya? Di hutan ya, di hutan, bisa di hutan, kemudian bisa di sungai atau di kolam ya. Itu ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, silakan untuk tujuan pembelajaran hari ini silakan dibacakan oleh pembelajaran hari ini. Setelah kalian mengamati video ya dan membaca teks Fabel, kalian nanti dapat menentukan struktur dan kaidah kebahasaan Fabel dengan apa ya. Kemudian setelah kalian membaca dan menyajikan teks Fabel, kalian nanti dapat menelaah ya kaidah kebahasaannya dengan apa ya. Itu untuk pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang Bapak punya tayangan video ya. Suka nggak nonton video? Nah, video Bapak itu ceritanya tentang Fabel ya. Kita lihat videonya. Silakan disimak ya. Disimak dan dicatat. Silakan menulisnya. Dia memang berlari cepat dengan kaki besarnya. Hewan-hewan lain tidak suka dengan kesombongannya. Singkatnya, mereka tak pernah memenangkan balapan. Ya, aku menang lagi. Kenapa? Karena saya lebih cepat. Kemanapun dia pergi, kelinci akan berkata, aku sangat cepat, takkan ada yang bisa mengalahkanku. Kata-katanya mulai mengusir semua hewan di hutan. Oke, dia mungkin yang tercepat, tetapi fakta dia mengatakan dan memamerkannya tidaklah pantas. Seseorang harus memberikan pelajaran untuk penyelenggaranya. Semua pembicaraan antar hewan di hutan itu sampai kepada kura-kura. Kura-kura berjalan sangat lambat. Butuh seharian baginya untuk menempuh jarak yang dapat dicapai kelinci dalam waktu 1 menit. Kura-kura berharap dia bisa berpapasan dengan kelinci suatu hari. Dia pergi kepada hewan lainnya dan memberitahu mereka bahwa dia ingin balapan dengan kelinci. Kau ingin balapan dengannya? Bahkan hewan tercepat pun tak bisa mengalahkan kelinci. Apalagi kau. Serahkan saja kepadaku. Kura-kura pergi mendekati kelinci. Selamat siang kelinci. Aku sudah mencarimu. Kelinci bertanya dengan penasaran. Memangnya kenapa kau mencariku? Ku dengar kau adalah hewan tercepat di hutan. Tepatnya kaulah yang berpikir begitu. Tetapi dia lebih pasti aku ingin balapan denganmu. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Begitu kura-kura selesai bicara,
Kelinci mulai tertawa sangat keras sehingga semua hewan lain di hutan mendengarnya. Kau lawan aku. Kau bercanda. Tak mungkin kau bisa mengalahkanku. Saat kau selesai satu langkah, aku sudah melewati garis. Ya, aku menang lagi. Kenapa? Karena aku cepat. Kemanapun dia pergi, kelinci akan berkata, aku sangat cepat, tak akan ada yang bisa mengalahkanku. Kata-katanya mulai mengusik semua hewan di hutan. Oke, dia mungkin akan cepat, tapi fakta dia mengatakan dan memamerkannya tidaklah pantas. Seseorang harus memberi pelajaran kebenarannya. Semua pembicaraan antara hewan di hutan itu sampai kepada kura-kura. Kura-kura berjalan sangat lambat. Butuh seharian baginya untuk menempuh jarak yang dapat dicapai kelinci dalam waktu 1 menit. Kura-kura berharap dia bisa berpapasan dengan kelinci suatu hari. Dia pergi kepada kawan lainnya dan memberitahu mereka bahwa dia ingin balapan dengan kelinci. Kau ingin balapan dengannya? Bahkan hewan tercepat pun tak bisa mengalahkan kelinci. Apalagi kau. Serahkan saja kepadaku. Kura-kura pergi mendekati kelinci. Selamat siang, kelinci. Aku sudah mencarimu. Kelinci bertanya dengan penasaran. Memangnya kenapa kau mencariku? Ku dengar kau adalah hewan tercepat di hutan. Tepatnya kaulah yang berpikir begitu. Tetapi biar lebih pasti aku ingin balapan denganmu. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Begitu kura-kura selesai bicara, kelinci mulai tertawa sangat keras sehingga semua hewan lain di hutan mendengarnya. Kau lawan aku. Kau bercanda. Tak mungkin kau bisa mengalahkanku. Saat kau selesai satu langkah, aku sudah melewati garis akhir. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak balapan. Oke, kalau gitu siaplah. Kita balapan besok pagi. Ya. Baik, dari tayangan video tadi, ya, dari tayangan video tadi, di situ tokohnya siapa? Kelinci dan kura-kura. Latarnya di mana? Hutan, pinter ya. Latarnya di hutan. Tokohnya kelinci dan kura-kura. Nah, pengenalan tokoh itu, pengenalan tokoh, pengenalan latar itu disebut dengan orientasi. Ya, orientasi itu bagian awal biasanya disebut dengan pengenalan tokoh, pengenalan latar. Ya, tadi latarnya itu di hutan, kemudian pengenalan tokohnya itu kelinci dan kura-kura. Nah, dalam kehidupan nyata ya, kura-kura itu di belakangnya mempunyai apa? Apa? Tempurung ya? Tempurung. Kemudian kura-kura itu jalannya bagaimana? Lambat. Ya, kalau kelinci cepat ya. Kalau kura-kura lambat jalannya, kalau kelinci itu cepat ya. Itu disebut dengan pengenalan tokoh dari orientasi. Nah, di situ timbul masalahnya ada nggak? Ada masalahnya nggak? Yang mana komplikasinya, ada nggak? Komplikasinya itu tadi apa? Ketika si kura-kura itu apa? Ingin mengalahkan kelinci, pintar ya. Ketika si kura-kura itu ingin mengalahkan si kelinci. Karena kenapa si kura-kura itu ingin mengalahkan si kelinci? Karena kelinci sombong ya. Makanya kalau misalnya kita di dunia itu tidak boleh sombong. Kura-kura wataknya bagaimana? Baik dan bijak. Kalau kelinci sombong ya, merasa bahwa dirinya itu paling cepat ya. Nah, komplikasi itu berarti tadi ketika si kura-kura ingin mengajak si kelinci untuk balapan ya, untuk balapan, kemudian timbullah masalah ya. Nah, penyelesaian masalahnya bagaimana tadi? Tadi di situ tayangan video tersebut si kelinci itu terbalap oleh si kura-kura itu karena apa? Kelinci ketiduran ya. Karena kelinci ketiduran, akhirnya si kura-kura itu
melewati si kelinci. Itu ya. Itu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi ya. Pesan moralnya ada nggak di situ? Coba cum, pesan moralnya ada yang tahu nggak? Kodanya ada yang tahu nggak pesan moralnya di situ? Jangan pernah sombong dan meremehkan orang lain ya. Jadi pembelajaran buat kita juga ya. Ketika itu kita tidak boleh sombong dan meremehkan orang lain. Pada itu berarti pesan moral. Tadi ada orientasi, komunikasi, resolusi, dan koda ya. Pada itu pesan moral ya. Baik, tadi kan sudah menonton video ya. Sekarang punya teks ya. Kalian boleh dibaca teksnya yang sudah tadi disiapkan ya. Silakan, Bapak punya teks ya. Dari teks tersebut ya, kalian baca ya. Baca teks tersebut dengan perhatikan strukturnya yang tadi ya. Silahkan, Bapak berikan waktu 7 menit untuk membaca teks tersebut. Baik ya. Baik, sudah selesai ya? Baik, kalau sudah selesai, di situ ada kata kerja nggak? Ada kata kerja nggak di situ? Ada. Ya. Siapa tadi? Ya, apa kata kerjanya? Pengertian kata kerja kelompok kata yang menyatakan suatu tindakan, contoh menulis, membaca, dan menyapu. Ya, pengertian kata kerja itu berarti tadi suatu tindakan ya. Contohnya tadi menulis ya, kemudian ada lagi membaca, terus menyapu ya, terus ada lagi kata kerja itu biasanya ada dua ya dalam kaidah pembahasan teks fabel. Ada kata kerja transitif dan kata kerja intransitif ya. Kata kerja transitif yaitu kata kerja yang memerlukan objek. Coba ada nggak contohnya kata kerja transitif dari teks tersebut? Apa ya? Contoh teks kelinci dan kura-kura, kata kerja transitif adalah si kelinci merenggangkan kakinya. Ya, si kelinci merenggangkan kakinya. Itu kata kerja transitif. Berarti ada objeknya ya? Si kelinci merenggangkan kakinya. Objeknya apa? Kakinya. Objeknya yaitu kakinya ya. Kemudian kata kerja intransitif ya. Kata kerja intransitif itu apa? Tidak memerlukan objek. Kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya bagaimana? Yo, ada yang tahu nggak kata kerja intransitif? Tadi kan merenggangkan kakinya, berarti tadi ada objeknya. Yang contoh intransitif tadi si kelinci berpikir, ya berarti tidak ada objeknya. Si kelinci berpikir, itu ya. Nah kemudian tadi ada kata kerja, yaitu kata kerja transitif, kata kerja intransitif, ya. Ya, tadi kata kerja transitif itu kata kerja apa? Kata kerja yang memerlukan objek. Contohnya apa? Si kelinci merenggangkan kakinya. Si kelinci merenggangkan Kakinya. objeknya apa tadi? Kakinya. Kakinya, ya. Kemudian kata kerja yang transitif itu tadi apa? Kata kerja yang tidak memerlukan objek.
Kata kerja yang tidak memerlukan objek, ya. Contohnya? Tadi contohnya apa? Si kelinci berpikir. Si kelinci berpikir, gitu ya. Ya. Baik, selain tadi kata kerja, ada lagi nggak kata sandang, ya? Ada yang tahu nggak kata sandang itu? Ya, kata sandang itu si dan sa. Kata sandang itu berarti kata julukan, ya. Contohnya apa tadi? Ya, apa kita? Si kelinci dan sang kura-kura, yaitu kata sandang si dan sa, ya. Kemudian ada urutan waktunya nggak? Apa? Pada suatu hari di hutan hiduplah seekor kelinci. Pada suatu hari di hutan hiduplah seekor kelinci, ya. Berarti kata waktunya apa? Suatu hari. Suatu hari. Pada suatu hari di hutan hiduplah seekor kelinci, ya. Urutan waktunya berarti pada suatu hari. Itu ya. Ya, nih ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang, ya. 4 atau 5 orang. Cara pembagian kelompoknya kalian nanti berhitung. Coba misalnya kamu 1, 2, 3, 4. ya. 2, 3, 4. Itu ya. Ya, baik dimulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Baik. Di sini ya. Baik ya. Di sini Bapak punya LKPD yang harus kalian isi, ya. Kelompok 1 teksnya sama dengan kelompok 2. Kelompok 3 teksnya sama dengan kelompok 4, ya. Jadi ada 2 teks yang berbeda, ya. Ada 2 teks yang berbeda. Kelompok 1 sama dengan kelompok 2, kelompok 3 sama dengan kelompok 4, ya. Teks dari kelompok 1 itu berjudul Persahabatan Semut dan Merpati, ya. Persahabatan Semut dan Merpati itu teks 1, kelompok 1 dan kelompok 2. Teks 2, Rubah dan Kagak, itu kelompok 3 dan kelompok 4, ya. Bapak bagikan LKPD-nya. Kalian maju ke depan, ya. Kalian maju ke depan mempresentasikan hasil dari kalian yang buat, ya. Kalian nanti mempresentasikan hasil dari LKPD yang telah kalian buat, ya. Baik, kelompok 1. Kelompok 1, mana? Silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan teman-temannya disimak, ya. Semuanya lihat ke kelompok 1. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Ulangi lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan struktur dan kaidah kebahasaan yang berjudul Persahabatan Semut dan Merpati. Orientasi akan dibacakan oleh Zahra. Silakan jalan maju ke depan. Semut itu
dijatuhkan. Melihat hal itu, Mati tak hanya diam saja. Dia segera memetik sehelai daun dan dijatuhkannya ke atas sungai dekat dengan posisi semut yang hampir tenggelam. Ya, betul. Komunikasi akan dibacakan oleh saya sendiri, itu oleh seorang yang Silakan akan. Semut cepat berenang dan naiklah ke atas daun ini. Teriak Merpati. Semut lantas berenang menuju daun dan naik di atasnya. Semut akhirnya selamat dan tidak tenggelam di sungai. Semut berkata, terima kasih Merpati. Kamu sudah mempresentasikan ya? Nextnya berjudul apa tadi? Persahabatan semut dan merpati. Persahabatan semut dan merpati. Ya. Ada tanggapan nggak atau pertanyaan dari kelompok yang lain? Silakan. Ada tanggapan nggak? Jom, silakan. Ya, siap. Kelompok 2, Cantika. Apa yang dimaksud dengan koda? Koda adalah pesan moral. Koda adalah pesan moral. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Kelompok ini kelompok 3 ya? Ya. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi adalah latar pengenalan waktu, objek, dan tempat. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan kelompok 4. Apa itu resolusi? Apa itu resolusi? Resolusi itu apa? Pemecahan dari suatu masalah. Ya, pemecahan dari suatu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Takut salah ya, namanya juga belajar. Ya. Untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan tidak? Menyenangkan ya? Ya, menyenangkan ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ada yang mau mengutarakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Neng. Orientasi olah tokoh atau tempat, komplikasi timbulnya masalah, kodan dan moral. Ya, kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah teks tabel tadi ya. Kemudian ada lagi nggak kesimpulan hari ini? Ya, apa? Kerja transitif atau kata kerja yang memerlukan objek, kata kerja intransitif, kata kerja yang tidak memerlukan objek, kata sandaksi dan sang, kata keterangan waktu. Ya, tadi kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasan teks tabel. Ya, struktur teks dan kaidah kebahasan teks tabel. Struktur teks tabel tadi yang pertama ada orientasi. Kemudian ada apa lagi? Komplikasi, Ada apa lagi? resolusi, Dan yang terakhir koda. Kalau evaluasi ya, Bapak punya soal evaluasi ya. Soalnya terdiri dari 5 pilihan ganda ya, berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasan teks tabel ya. Ini penilaian individu, silahkan dikerjakan ya. Bapak bagikan soalnya. Kalau sudah selesai soal evaluasinya, minggu depan kita akan belajar menyusun, menulis, dan memerankan teks tabel. Ya, minggu depan kita akan belajar menyusun, kemudian menulis dan memerankan teks tabel. Ya, oh, ya.
sekarang disiapkan dulu ya. Disiapkan oleh ketua kelasnya. Perhatian. Siap. Doa dimulai. Doa selesai.